Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi. Kita ke nomor 37. Bumi masa sekarang, albedonya sebesar 0,3, memiliki equilibrium temperature sebesar minus 18 derajat Celcius. Bila jarak bumi dari matahari dan luminositas matahari tidak mengalami perubahan, serta albedo S adalah 0,67, maka selisih equilibrium temperature bumi saat mengalami zaman es dengan masa sekarang adalah berapa? Oke, soal ini terkait dengan fotometri ya, equilibrium temperature dan albedo lebih tepatnya. Kita bahas keduanya. Pertama kita bahas dulu yang albedo ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa planet itu menerima cahaya dari bintang. Nah, cahaya yang diterima oleh planet ini sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diserap. Jadi tidak semua cahaya yang nyampe ke planet itu diserap oleh planet, tapi sebagian dipantulkan. Tentu sebagian lagi diserap ya. Nah, energi yang nyampe ke planet itu tentu sama dengan energi yang dipantulkan ditambah dengan energi yang diserap. Nah, albedo itu nunjukin perbandingan cahaya yang dipantulkan dengan cahaya yang diterima atau yang nyampe ke planet itu. Oke, gampangnya sih bilangnya ini adalah persentase cahaya yang dipantulkan. Nah, albedo berarti energi yang dipantulkan dibagi dengan energi yang diterima oleh planet itu. Oke. Nilai albedo ini berkisar antara 0 sampai 1. 1 berarti 100% cahaya yang dipantulkan, ya nggak baja kayak cermin begitu. Kalau 0 berarti tidak ada cahaya yang dipantulkan, alias semuanya diserap. So, for example, di soal tadi albedo rata-ratanya bumi adalah 0,3. Ini artinya 30% dari cahaya yang nyampe ke bumi itu dipantulkan dan sisanya 70% cahaya itu diserap oleh bumi. So yang datang tentu 100% ya, kayak gini. So berarti kalau kita mau energi yang diserap berarti tinggal 1 dikurang albedo. Oke, karena 70 tadi adalah 1 dikurang 0,3 atau 100% kurang 30%. Gitu ya. Karena nanti yang bakal banyak kita pakai adalah yang diserap karena terkait dengan suhunya planet nanti. Nah, ini ada data albedo dari planet-planet ya. Saya ambil dari NASA Planetary Fact Sheet. Itu albedo. Terus kita bahas tentang equilibrium temperature. Equilibrium temperature atau suhu keseimbangan itu adalah suhu planet saat energi yang dimiliki oleh planet itu hanya berasal dari bintangnya. Jadi cahaya yang nyampe dari bintang ke planet itu kan diserap. Diserap itu berarti dia akan jadi panas. Nah, suhunya itu hanya bergantung pada cahaya atau energi yang berasal dari bintangnya ini. Dengan mengabaikan efek lain seperti atmosfer yang bisa menyebabkan efek rumah kaca dan energi internal planet. Nah, itu semua diabaikan. Jadi kita anggap bahwa panas yang dihasilkan atau yang dimiliki oleh planet itu hanya berasal dari bintang. Oke, itulah suhu keseimbangan. Nah, faktor yang mempengaruhi tentu ada beberapa. Yang pertama tentu luminositas bintang. Makin terang bintangnya, ya tentu makin panas. Terus jarak dari planet ke bintang, of course, makin jauh tentu energinya makin kecil. Dan satu lagi adalah albedo planet yang udah kita bahas sebelumnya. Makin gede albedo planet, berarti makin banyak yang dipantulkan kan? Berarti suhunya tentu makin rendah. Gitu ya. Nah, kalau mau dihitung, berarti kita bisa mulai dari ini analisisnya nih. Energi yang diterima, ET ini energi yang diterima ya, energi yang diterima oleh planet, itu berarti kan sama dengan flux. Nah, flux itu kan energi per meter persegi ya. Energi per meter persegi yang nyampe ke planet itu, gitu ya. Berarti ini harus kita kalikan dengan luas penampangnya.
luas ini bukan luas permukaannya bola ya, bukan luas permukaannya bumi, tapi luas penampang. Luas penampangnya berupa lingkaran, yang ini saja. Kenapa? Karena cahaya yang nyampe itu kan hanya menyinari bagian sini saja, bagian belakangnya planet itu kan tidak terkena sinar matahari. So, berarti ini adalah luas penampang planet. Ya, berupa lingkaran nanti. Luas lingkarannya dia aja. Bukan luas permukaan planet. Beda ya. So, flux itu kita bisa cari pakai luminositas dibagi dengan 4πd². D ini adalah jarak dari bintang ke planet. Kita kalikan dengan luas penampang, yaitu lingkaran, berarti πr². Pi-nya kita bisa coret. Dah, kita simpan dulu. Oke, terus tadi saya udah jabarkan bahwa terkait dengan yang diserap, kita bisa cari 1 dikurang albedo. Nah, ini A-nya ini di sini albedo. Saya biar beda saya tulis AB di sini ya. AB di sini berarti albedo biar beda sama luas yang ini nanti. Albedo itu bisa dengan energi yang diserap dibagi dengan energi yang diterima. Yang tadi ya. Berarti kalau yang terkait dengan panas yang dimiliki planet, berarti kita harus cari dengan energi yang diserap tentunya. Berarti energi yang diserap adalah 1 dikurang albedo dikali dengan energi yang diterima planet. Oke. Nah, energi ini akan berubah jadi panas. Nah, energi yang terkait dengan panas itu kita bisa hitung pakai ini, konstanta Stephen-Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan planet. Nah, yang ini luas permukaan planetnya, bukan luas penampang. Dikalikan dengan suhu pangkat 4. Saya tulis deh, luas permukaan. Jadi ada 3A di sini ya, yang semuanya beda. Yang A di sini adalah luas penampang planet tadi. Yang A di sini albedo, biar beda saya tulis AB. Yang di sini adalah luas permukaan planet. Nah, luas bola berarti. Luas permukaan bola. Ini sigma ya, jelek banget nih. Saya ganti. Nah, kayak gini. Sigma, konstanta Stephen-Boltzmann. Oke. Berarti ini energi yang diserap tadi berubah jadi panas melalui ini. Nah, suhunya kita bisa cari pakai ini. Dah. Berarti kita jabarin sekarang. Berarti sigma dikalikan A, yang ini A luas permukaan, berarti 4π R pangkat 2 dikalikan dengan T pangkat 4 itu sama dengan energi yang diserap ya. Nah, ini energi yang diserap kan sama dengan ini nih. 1 dikurang albedo dikali dengan energi yang diterima planet. Energi yang diterima planet kan bisa dapat dari sini nih. Nah, langsung saya masukin. Berarti ini adalah luminositas dibagi 4D² kali R². Oke, R-nya ini sama-sama jari-jari planet. Berarti bisa kita coret. R², coret. Berarti kalau mau cari suhunya, T pangkat 4 berarti 1 dikurang albedo kali luminositas dibagi dengan konstanta Stephen-Boltzmann, 4 pindah ke bawah, kali 4 jadi 16, terus D pangkat 2. Nah, jadilah ini. Berarti kalau mau cari T saja, berarti ini adalah akar pangkat 4 dari ini. 1 dikurang albedo kali luminositas dibagi konstanta Stephen-Boltzmann, 16 D pangkat 2. Oke. So, suhu dari keseimbangan planet atau planetary equilibrium temperature bisa kita cari pakai model persamaan ini. Lumayan ya analisisnya ya. Kita kembali ke soal. Dari sini kita ambil intisarinya aja. Kayak gini. Nah, faktor yang berubah hanyalah albedo di soal tadi. Luminositas dan jaraknya sama. Oke. Yang ditanya adalah selisih. Nah, berarti kita bisa cari pakai persamaan tadi bahwa T sama dengan akar pangkat 4 dari 1 min albedo kali luminositas 16 konstanta Stephen-Boltzmann kali D pangkat 2. Nah, kayak gini. Berarti kalau mau cari faktor yang berubah, berarti kan luminositasnya tetap 16 konstanta, ini juga konstanta, D-nya juga tetap. Berarti ini adalah sebanding dengan akar pangkat 4 dari 1 min albedo saja. Nah, jadi simpel kayak gini.
Oke. Nah, karena yang dicari selisih, berarti kita cari dulu dong di zaman es itu suhunya berapa nih. Nah, baru nanti kita cari selisihnya. Kita hitung dulu ya. Berarti kita bandingin aja. Berarti suhu saat zaman es kita bandingin dengan suhu zaman now. Zaman sekarang. Nih kalau zaman sekarang es juga, nanti ya biarin aja zaman now gini ya. Berarti akar pangkat 4 dari 1 dikurang albedonya zaman es dibagi dengan 1 dikurang albedonya zaman now. Oh, udah tinggal cemplungin aja. Akar pangkat 4 dari 1 dikurang albedonya es tadi 0,67. Albedonya sekarang adalah 0,3. Pencet aja kalkulatornya, nanti dapat nilainya adalah 0,8286. Ini adalah perbandingan suhu zaman es dengan suhu zaman sekarang. Oh iya, ini masih Celsius ya. Masih Celsius. Berarti kita ubah dulu ke Kelvin, berarti ini minus 18 plus 273. Berarti T-nya S dibagi min 18, 273 berarti 255. Kelvin. Harus Kelvin ya. Berarti suhu zaman es berarti tinggal ini kali ini, pencet juga kalkulatornya, nanti dapatnya adalah 211,3 Kelvin. Nah, kayak gitu. Udah dapet. Kalau mau dikonversi ke Celsius boleh, konversi aja ke Celsius, kurang 273. Nanti dapatnya adalah minus 61,7 derajat Celcius. Dah. Terus yang ditanya adalah selisih. Nah, selisih zaman es dengan zaman sekarang. Berarti kita kurangin aja suhunya zaman es dikurang dengan suhunya zaman sekarang. Minus 61,7 dikurang minus 18. Dapatnya adalah 43,7 derajat Celcius. Sekitar ini. Pilihan yang paling mendekati adalah yang C. Nah, kayak gini. Wow, soal ini cukup susah ya. Cukup susah, karena equilibrium temperature itu harus dianalisis faktornya cukup banyak sebetulnya. Ya, kalau udah familiar sih, udah tahu sih ya aman aja. Karena ternyata cuma albedonya aja yang berbeda dari kedua kondisi ini. So, ini memerlukan analisis yang cukup lumayan. Plus satu lagi perlu hati-hati karena ada beberapa trikinya di sini adalah pertama suhunya masih dalam Celsius. Kalau kita langsung cemplungin dalam Celsius juga nanti salah hasilnya. Terus yang ditanya adalah selisih nih. Bukan suhu zaman esnya aja yang ditanya tapi selisihnya. Nah, kayak gitu. Perlu agak hati-hati di bagian sini. Oke? Nah, untuk mempelajari soal-soal setipe, kalian bisa cek aja playlist fotometri di bagian playlist ya, di channel ini. Nah, ini ada challenge, soal tantangan. Kalian bisa coba kerjain soal ini. Tinggal saya ubah dikit aja sih dari soal tadi ya. Nanti jawabannya udah Niko taruh di deskripsi atau komen deh. Cobain ya. Bagi yang mau dukung Udaniko bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu pembahasan untuk nomor 37 kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.